lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, keluarga besar Arca Kusumah yang semoga dirahmati Allah, juga para hadirin tolan, besan, saudara-saudara dan jamaah iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat Sohibul Bait Ibu Dina Arca Kusumah. Tadi katanya Anda rumah sendiri. Alhamdulillah, selama di sini kita seperti di rumah sendiri kan. Kita akan mengadakan kajian sesuai dengan peristiwa yang akan kita lalui berupa malam-malam Qadar. Tema yang kita angkat adalah memotivasi keluarga untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Karena sungguh, saudaraku seiman, Lailatul Qadar atau malam Qadar ini adalah suatu malam yang sangat-sangat berharga. Malam yang sangat-sangat mulia, malam yang penuh dengan keberkahan. Yang sering umat Islam mengabaikan. Justru di akhir-akhir Ramadan, di situ waktu yang paling krusial, waktu yang seharusnya paling baik dari seluruh Ramadan, tapi kadang-kadang justru di 10 malam akhir, sebagian umat Islam sudah kelelahan, bahkan sudah meninggalkan ibadah. Lebih sibuk menyambut Ramadan, menyambut Lebaran dan seterusnya, mudik pulang kampung dan seterusnya. Bukan tidak boleh, silakan. Akan tetapi harus menyiasati, karena di malam-malam itu ada malam-malam yang penuh dengan barokah. Bagaimana kita memotivasi keluarga kita untuk bisa meraih malam itu? Ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak mengenali sesuatu, bagaimana akan menyayangi sesuatu? Kalau tidak menyayangi, maka tidak akan berusaha untuk meraih. Maka bagaimana caranya? Kalau kita ingin berusaha meraih, mari kita kenali dulu malam Qadar. Apa sih malam Qadar itu? Kita buka sebuah rangkaian ayat Al-Quran di surat Ad-Dukhan, surat 44. Dari ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Jika ada ayat Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, maka tidak perlu kita mencari arti, tidak perlu kita mentakwil. Karena tidak ada maknanya, kecuali kembalikan kepada hurufnya. Hamim, terjemahannya Hamim. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang betul-betul sangat jelas. Yang jelas, yang nyata. Kitab Al-Quran, kitab yang jelas, kitab yang nyata. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu fi lailah, pada suatu malam mubarakah, yang penuh dengan barokah, yang diberkahi. Inna kunna mundhirin, kami yang memberikan peringatan-peringatan. Jadi malam itu, malam diturunkannya Al-Quran pertama kali, adalah malam yang penuh dengan barokah. Di situ dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Yang Allah katakan di ayat keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya Allah jelaskan seluruh urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Amram min indina, urusan dari sisi kami. Apa yang dimaksud urusan itu? Yaitu urusan takdir seorang hamba yang Allah tetapkan untuk 1 tahun ke depan diturunkan pada malam Qadar itu. Maka malam itu adalah malam yang penuh dengan barokah, malam yang sangat mulia, malam yang tidak ada padanya kecuali hanya ada pada malam itu, tidak ada di malam yang lain. Malam apa namanya? Di surat 97, surat Al-Qadar. Dari ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu
fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia, yaitu Al-Quran. Malam yang penuh dengan barokah itu Allah namakan Lailatul Qadar. Lail al-Qadar. Satu malam yang khusus. Tidak ada pada malam-malam yang lain. Malam itu ma'rifah sudah dikenal. Maka disebut Lail al-Qadar. Bukan Laila Qadar. Kalau Laila Qadar banyak secara umum, banyak malamnya. Kalau Laila Al-Qadar ada tulisan alif lam di sana, maka ini sudah ma'rifah. Hanya malam khusus yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Hanya ada di malam itu satu. Kapan adanya? Nanti kita jelaskan ayatnya maupun jelaskan dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan dia, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar adalah suatu malam yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Maaf, boleh jadi yang hadir di sini belum ada yang usianya sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan umur bagi 12 kira-kira sekitar 83 tahun 4 bulan. Mungkin usia kita sekarang belum sampai 80 tahun, Pak. Tapi malam itu jika kita bertepatan munajat, kita ibadah, kita mohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita ibadah. Bertepatan malam itu kita ibadah, malam itu turunnya malam qadar. Nilai ibadah kita satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya satu malam. Maka kenali dulu tentang malam qadar ini agar kita betul-betul jatuh cinta. Lalu kita tertarik untuk bisa meraihnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar satu malam, yang satu malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang terjadi pada malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat Allah perintahkan turun ke langit dunia. Dan ruh malaikat Jibril turun ke langit dunia. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dan itu semua turun atas izin Rabb mereka mengatur segala urusan. Urusan apa tadi? Urusan takdir seorang hamba untuk 1 tahun ke depan. Maka saat itu Allah perintahkan malaikat Jibril turun, para malaikat turun, mengatur segala urusan. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dan di malam itu Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu keberkahan, keselamatan terus Allah curahkan. Sepanjang malam itu sampai datangnya waktu fajar. Sampai sebelum waktu subuh tiba. Itulah malam qadar. Lalu, di mana adanya malam ini? Malam turunnya Quran, malam yang penuh dengan barokah. Allah turunkan para malaikat, Allah turunkan Jibril, segala urusan diatur oleh Allah. Manusia saat itu untuk takdir 1 tahun ke depan diturunkan pada malam itu. Dan malam itu disebut malam qadar. Sekarang kita harus tahu malam qadar itu adanya di mana? Di surat Al-Baqarah bagian awal 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalam bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dan keterangan atas petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda yang membedakan mana hak mana batil, mana haram mana halal, mana baik mana buruk, mana boleh mana tidak. Semuanya Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hikmah. Dan disitulah turunnya Al-Quran yang penuh dengan hikmah di bulan Ramadan. Kita sudah kerucutkan sekarang. Oh, malam qadar adanya di bulan Ramadan. Tapi kan Ramadan 1 bulan.
Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang jelas 1 bulan di bulan-bulan Hijriah bisa 29, bisa 30, nggak bisa ditentukan. Lihat saja nanti hilal. Kalau begitu, di mana adanya malam qadar? Ibu, Bapak, bersyukurlah kita memiliki seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu sayang kepada umatnya, begitu berjuang untuk kebaikan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Ramadan, sebelum diberitahu adanya malam qadar itu kapan, beliau rela iktikaf dari 10 malam pertama Ramadan. Ketika belum diberitahu adanya malam qadar, beliau lanjutkan iktikaf 10 hari kedua Ramadan. Belum pula diberitahu adanya malam qadar. Di hari ke-20 menjelang masuknya malam ke-21, disitulah Rasulullah SAW diberitahu adanya malam qadar. Bukan di 10 awal, bukan di 10 tengah, tapi kata Rasulullah di 10 akhir. Bukti bisa mohon dibuka Sahih Muslim 1139, afwan. Bismillah, di malam yang ganjil. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW itikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan pada 10 pertengahan dalam sebuah gobah kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut gobah. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya ujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, aku telah itikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam qadar. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Maka siapa yang suka itikaf silakan. Lalu orang banyak itikaf bersama-sama dengan beliau. Sabda beliau pula, aku bermimpi melihat malam qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau sholat subuh, sedangkan hari hujan sehingga masjid tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sedangkan di kening dan di hidungnya ada tanah basah. Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud malam ke-21 itu bukan malam adanya malam qadar, tapi pemberitahuan Rasul tentang kapan adanya malam qadar. Diceritakan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhoinya. Diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awal min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sejak 10 awal Ramadan. Pak, kalau ini hari pertama Ramadan, tadi subuh Rasul sudah masuk tempat iktikaf. 10 hari pertama iktikaf beliau tidak pulang ke rumah. Apa tujuannya? Munajat, memohon kepada Allah supaya diberitahu adanya malam qadar. Ternyata tidak diberitahukan malam qadar di 10 malam pertama. Apa yang terjadi kemudian? Summa i'takafal ashral awsat fi qubbatin turkiyatin ala suddatiha tafsirun. Beliau kemudian i'tikaf lagi di malam 10 malam kedua. Dari malam 11 sampai malam ke-20. Dan di situ Rasulullah beriktikaf di sebuah kubah atau tenda kecil yang pintunya terbuat dari tikar. Sederhana tempat iktikafnya Rasul. Di situ Rasul ibadah, beliau munajat, beliau berdoa, beliau beristighfar, beliau sholat malam, beliau baca Quran, semua dilakukan di tempat itu. Sampai 20 malam tidak diberitahukan malam qadar. Baru kemudian di malam ke-21 ba'da sholat subuh Rasul keluar dari tempat iktikaf beliau dari tenda tadi. Beliau ambil pintu yang dari tikar, diletakkan di pojok daripada tenda tadi, lalu beliau mengulurkan kepalanya, lalu memberikan pengumuman kepada para sahabat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah beriktikaf, ini iktikaful ashrul awal, altamisu hadhihi laila, summa iktikaftul ashr awsat, summa utitu faqila li innaha fil ashril awahir. Sungguh aku telah beriktikaf dari 10 malam awal, tidak diberitahukan adanya malam qadar. Lalu aku tambahkan iktikaf 10 malam kedua, tidak diberitahukan adanya malam qadar. Lalu aku lanjutkan iktikaf. Nah, di malam kedua satu itu Rasul ditunjukkan adanya malam qadar. Kapan? Adanya di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kapan Pak? Kalau begitu Bapak Ibu kita tahu malam qadar adanya di mana? 10 malam akhir di bulan Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif. Maka siapa di antara kalian yang ingin mencari malam qadar dan mau beriktikaf ke masjid, beriktikaflah. Beriktikaflah. Fa'takafan nas ma'ahu. Maka beriktikaflah semua manusia bersamanya. Dan Rasul belum memberitahukan kapan adanya. Di sini baru dikatakan apa? 10 malam. Bapak Ibu, coba andai kata Rasul tidak berjuang dari awal. Rasul nggak memberitahu adanya di 10 malam akhir. Kita nyari malam qadar sepanjang 1 bulan. Kira-kira kita pusing apa enggak? Waduh, kolaps semua, nggak ada yang mampu Bapak Ibu. Sungguh beratnya luar biasa. Inilah cintanya Rasul kepada umatnya. Inilah bukti sayangnya Rasul kepada umatnya. Beliau berusaha sungguh-sungguh yang pada akhirnya diberitahukan adanya di 10 akhir Ramadan. 10 akhir berarti kapan? Sejak malam 21 sampai malam 30, 10 malam. Kalau cuma 29 ya berarti sejak malam 21 sampai dengan malam ke-9, ke-29, 9 malam. Di mana posisinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum memberitahukan secara pasti. Rasul tidak pernah memberitahukan secara pasti. Tapi Rasul di malam-malam itu, yaitu 10 malam akhir, lebih giat ibadah, lebih serius ibadah. Bukti buka hadis 1144, kemudian mundur hadis sebelumnya 43-nya. Bismillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadah malam-malamnya. Beliau bangunkan keluarganya, beliau lebih tekun, dan beliau kencangkan ikat sarungnya atau menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekati Allah Subhanahu. Satu hadis berikutnya. Selanjutnya, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Saudara sekalian, dari hadis ini jelas, Nabi tidak pernah gambling untuk mendapatkan malam qadar. Meskipun beliau sudah dapat jaminan ampunan. Beliau bersungguh-sungguh. Kalau kita merujuk di hadis yang barusan selesai dibaca nomor 1144 dari Ummul Mukminin, beliau mengabarkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu bi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam akhir dari Ramadan, beliau lebih giat ibadahnya, lebih tekun ibadahnya, lebih serius ibadahnya, lebih giat melebihi hari-hari yang sebelumnya. Apa yang dilakukan Rasul? Di hadis yang sebelumnya dikatakan oleh Ummul Mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan, apabila telah memasuki 10, yaitu 10 yang akhir Ramadan, syadda mizarahu ay qada ahlahu wa ahya lailahu. Beliau betul-betul serius, lebih giat ibadahnya. Beliau bangunkan seluruh keluarganya, beliau hidupkan malam-malamnya, dan beliau mengencangkan ikat sarungnya, lebih sungguh-sungguh dalam ibadah, bahkan beliau jauhi seluruh istrinya. Sepanjang 10 hari akhir itu, beliau tidak menggauli satupun istrinya. Demi untuk apa, Pak? Meraih malam qadar.
Padahal Nabi sudah dapat jaminan ampunan. Tapi demikian gigih Rasulullah SAW. Lalu apakah kita tidak ingin serius? Lalu apakah kita ingin semangat? Nabi SAW telah mengingatkan kita. Kalau Nabi saja begitu seriusnya di 10 malam yang akhir. Lalu bagaimana hendaknya dengan kita? Seharusnya kita lebih giat lagi. Lebih semangat lagi. Mari saudara sekalian, motivasi diri kita dan keluarga kita untuk bisa meraih malam qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kita lihat, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang malam qadar itu kapan adanya. Dikerucutkan oleh Rasul. Tadi 1 bulan dicari, kemudian dikabarkan adanya di 10 malam yang akhir. 10 malam akhir, Rasul kemudian mengerucutkan lagi. Ternyata bukan sepanjang 10 malam itu, tapi hanya ada di malam-malam ganjil. Ukti, coba kita lihat di nomor 1137. Bismillah, dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda perihal malam qadar. Sabdanya, beberapa orang di antara kamu telah bermimpi bahwa malam qadar itu terdapat pada 7 malam yang awal. Sedangkan yang lain bermimpi terdapat pada 7 malam yang akhir dari Ramadan. Maka carilah dia pada 10 yang akhir. Carilah pada 10 yang akhir. Di sini Rasulullah tetap mengatakan 10 yang akhir. 10 itu apakah 10-10-nya? Ukti naik ke hadis sebelumnya. Yang hadis nomor 36-nya. Dari Salim, dari bapaknya, radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bermimpi bahwa malam qadar terdapat pada malam ke-27 bulan Ramadan. Maka bersabda Nabi SAW, aku bermimpi seperti mimpimu, yaitu pada 10 malam yang akhir. Karena itu carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Sudah dikerucutkan lagi oleh Rasul. 10 malam akhir, malam ganjilnya. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Jadi kemungkinan malam qadar kapan? 21, 23, 25, 27, 29. Di situ adanya. Lebih serius yang mana? 5-5-nya kita semangat. Adapun sahabat bercerita kepada Nabi SAW, anna rajulun anna lailatul qadri lailatus sab'i wa ishri. Ada seorang laki-laki bermimpi, ya Rasulullah, aku mimpi malam qadar itu adanya malam ke-27. Rasul tidak menafi, Rasul tidak juga mengiyakan. Rasul menjawab dengan apa? Faqala Nabi SAW, ara ru'yakum fil ashril awakhir. Aku juga diperlihatkan oleh Allah seperti kamu. Bahwasanya malam qadar di 10 malam akhir. Fatlubuha fil witri minha. Tetapi bersungguh-sungguhlah kamu mencari malam qadar di malam-malam ganjilnya. Subhanallah. Jadi tinggal berapa Pak? Kita harus berjuang Pak. Dari 30, di 10, dari 10, di yang ganjil. Tinggal 5. Tinggal 5. Itu pun Rasulullah SAW masih memberikan lagi kepada kita. Kalau Anda sampai kelewatan, bersemangatlah di 7 yang akhir. Berarti dari malam 23-nya jangan pernah terlewat. Ukti lihat hari sebelumnya 1135-nya. 1135-nya. Malam qadar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat Nabi SAW bermimpi melihat malam qadar dalam tidur mereka pada 7 hari yang akhir bulan Ramadan. Maka bersabda Rasulullah SAW, aku juga bermimpi seperti mimpimu itu, melihat malam qadar jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. Maka siapa yang mencarinya, carilah di 7 yang akhir. Coba 7 yang akhir itu berarti dari keberapa? 7 yang akhir. 23. Kalau sekarang Ramadan hanya 29, 23, 25,
Kan jumlahnya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 kan? Berarti ada di berapa malam qadar itu kemungkinannya? 23, 25, 27, 29, tinggal 4. Ini kita harus lebih serius. Pada suatu ketika Rasul sedang beriktikaf dan di suatu malam yang tidak diberitahu oleh perawi. Malam keberapa Rasul menyampaikan itu? Tapi Rasul pun qadarullah terlupa. Jadi Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril saat iktikaf, diberitahu adanya malam qadar. Ya Muhammad, kabarkan kepada umatmu, malam qadar hanya pada malam anu. Malam ganjil kelima misalkan, malam ganjil ketujuh misalkan. Maka Rasul semangat ingin memberitahukan. Apa yang terjadi, Pak? Qadarullah baru keluar dari tempat iktikaf, 2 orang laki-laki sedang bertengkar, bertikai tentang Al-Quran, berbantah-bantahan dengan Al-Quran. Akhirnya Rasul mengatakan, demi Allah, aku jadi lupa. Pak, Rasul lupa memberitahukan malam keberapanya, cuma 1 malam. Kira-kira bagi kita berkah atau kerugian? Berkah atau kerugian? Mungkin kalau bagi kita kerugian kali, Pak. Sebab kalau ditunjukkan langsung 1 pada malam sekian, pasti kita sungguh-sungguh di malam itu. Tapi ternyata Rasul lupa. Kenapa sampai dilupakan? Itu tadi, Rasul hendak mengabarkan adanya malam qadar, ternyata saat itu 2 orang laki-laki bertengkar tentang Al-Quran, berdebat. Ukti lihat di Bukhari, Sahih Bukhari, nomor hadis 41. Diceritakan oleh Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengkabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan 2 orang laki-laki Muslim sedang berbantah. Maka Nabi bersabda, saya keluar hendak mengkabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan saya melihat 2 orang sedang berbantah. Maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan itu berguna untuk Anda sekalian. Carilah malam qadar itu di malam ke-7, ke-9, dan ke-5. Tinggal berapa Bapak Ibu sekarang? 3. Tinggal 3. Rasul menyebut berapa dulu? Malam ke-7 berarti malam 27. Malam ke-9 berarti malam 29. Malam ke-5 berarti malam. Di 3 malam akhir itu Bapak Ibu, tolong ini sangat krusial. Jangan pernah dilewatkan. Bersungguh-sungguhlah. Motivasi kita, diri kita, keluarga kita untuk berjuang meraih malam qadar. Yang 1 malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Saya bersyukur dengan Rasul lupa. Sebab kalau nggak lupa, pasti orang-orang cuma 1 yang dicari, ke lainnya nggak bakal. Akhirnya apa? Nguber di 1 malam, yang lainnya nggak berusaha. Alhamdulillah, Rasul lupa. Ubadah bin Samit bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mukhbiru bilailatil qadar. Rasul keluar dari tempatnya, iktikaf beliau, ingin mengabarkan kepada para sahabat, kapan malam qadar itu? Disebutkan di malam sekian. Sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Apa yang terjadi begitu keluar daripada tendanya? Fatalaha rajulan minal muslimin. Tiba-tiba 2 orang laki-laki berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran. Quran tidak bisa diperdebatkan, tetapi didiskusikan, jangan didebatkan. Rasulullah marah. Akhirnya apa? Lupa gara-gara itu. Faqala, dia bersabda, inni kharastu li uhbirakum bilailatil qadar. Sesungguhnya aku keluar dari tempat iktikaf mau memberitahukan kepada kamu malam qadar itu kapan adanya. 1 malam aku tunjuk. Karena tadi mengatakan 7 malam akhir. Pertama 10 malam akhir, cari di malam ganjil, 7 malam ganjil jangan dilewatkan. Kemudian tadi dikatakan jangan lewatkan. Nah, di ujung hadis ini Rasul mengatakan, farufi'at, ketika 2 orang itu berdebat, bersengketa tentang ayat Al-Quran, maka aku jadi lupa, ingatanku diangkat oleh Allah. Aku mau menyebut di malam keberapa, Rasul ragu.
Apakah di malam ke-27? Apakah di malam ke-29? Apakah di malam ke-5? Yang mana? Rasul nggak tahu, Pak. Maka Rasul cuma pesan apa? Subhanallah. Wa asa ayyakuna khairal lakum. Mudah-mudahan kelupaanku terhadap malam qadar itu baik untuk kamu. Sehingga kamu bersungguh-sungguh meraih malam qadar. Rasul cuma pesan, iltamisuha fis sab'i wa tis'i wal khamsi. Carilah malam qadar itu sungguh-sungguh pada malam ke-7, yaitu malam 27 dari malam 10 malam akhir, pada malam ke-9, yaitu malam ke-29 dari 10 malam akhir, dan malam ke-5, malam ke-25. Kira-kira dari 25, 27, 29 yang mana adanya? Wallahu a'lam. Rasul tidak memberitahukan. Yang penting bagi kita, mari Bapak Ibu, sepanjang 10 malam akhir, terutama di malam-malam ganjil, carilah malam qadar. Pertanyaan timbul, kapan malam qadar itu turunnya? Kita lihat, pada malam, disebut malam itu kapan Bapak Ibu? Kalau kita melihat malam, tentang malam yang terkaitan dengan ibadah di waktu malam, maka dikatakan malam adalah sejak selesainya sholat isya sampai sebelum subuh. Maka orang beribadah malam hari, sholat malam, kapan mulainya? Boleh sejak selesainya sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Ukti lihat di Bulughul Maram, nomor hadis 398. Bismillah, dari Harijah bin Muzdafar dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian, yang mana sholat tersebut lebih baik daripada unta merah. Kami bertanya, sholat apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sholat witir, yaitu yang dikerjakan antara sholat isya sampai terbit fajar. Inilah malam Bapak Ibu. Dikatakan malam di mana kita munajat, kita ibadah, kita berdoa, kita sholat, kita berbanyak zikir, kita banyak istighfar. Itu adalah sejak selesai isya sampai sebelum subuh. Kharijah bin Khuzafah menyampaikan hadis dari Nabi. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepada kamu, membantu kamu meraih pahala kebaikan melalui sholat malam. Yang Rasul menamakan sholat malam itu witir, ganjil. Karena memang sholat malam jumlahnya harus ganjil. Maka disebut pula witir, al-witr. Maka sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, mahiyya? Wahai Rasulullah, sholat apa itu? Yang lebih baik daripada khumrin na'am. Bapak Ibu tahukah itu apa itu khumrin na'am? Di situ onta-onta berwarna merah. Di zaman Nabi, kendaraan terkuat, apa Pak? Onta. Kuatnya luar biasa. Di padang pasir kuat 1 bulan tidak makan. Selama dia sudah makan sebelumnya dan selama sudah minum sebelumnya, kuat 1 bulan tanpa makan, tanpa minum. Maka unta punya sikoyah di dalam lambungnya, punya tempat air minum. Dan unta itu salah satu binatang yang langsung disebut oleh Allah, wa ilal ibil kaifa khuliqat. Dan dengan unta, bagaimana kamu tidak merenungkan bagaimana Allah ciptakan unta? Kalau zaman sekarang, kira-kira khumrin na'am kita apa Bapak Ibu? Tolong Ibu lihat di garasi Ibu isinya apa. Bapak lihat di garasi Bapak isinya apa. Kalau ada limosin, yaitu limosin tuh khumrin na'amnya. Kalau adanya cuma Alphard, ya Alphard. Kalau adanya cuma Toyota Kijang, ya Kijang, dia ada duanya. Artinya apa? Kendaraan itu adalah mewakili yang kita cintai. Ada yang gak cinta dengan kendaraan kita? Kata Rasulullah, Allah memberikan tambahan ibadah kepada kamu melalui sholat jika kamu lakukan sholat ini lebih baik dari isi garasimu. Maaf, ada orang garasinya mobilnya 5, diparkir mewah-mewah, tapi nggak pernah bangun sholat malam, nggak ada apa-apanya itu. Nilainya garasinya nggak bernilai di hadapan Allah. Karena Allah katakan apa? Khairun, lebih baik min humrin na'am, dari onta-onta merah Anda. Maka ketika ditanya apa itu ya Rasulullah? Al-witr ma baina salatul isya
yaitu kamu sholat witir, sholat ganjil, sholat malam yang kamu lakukan sejak selesainya sholat isya sampai malam tulu'ul fajr, sampai sebelum tibanya waktu subuh. Itulah ibadah malam kita Bapak Ibu, sejak sholat isya sampai sebelum waktu. Nah Ibu Bapak, di malam-malam qadar kapan yang terbaik? Jangan dari awal malam, nggak mampu kita. Kapan adanya malam qadar itu? Berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, malam qadar itu adalah ketika Allah turun ke langit dunia. Dan setiap malam Allah turun ke langit dunia. Tetapi di malam-malam qadar itu, Allah akan berikan malam qadar sesuai dengan kehendak Allah. Kapan posisinya? Yang jelas di sepertiga malam yang akhir. Di posisi mana sepertiga malam akhir itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bukti 731 Sahih Muslim. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Inilah saatnya Allah turun ke langit dunia. Bukan dari awal malam, Pak. Bukan dari ba'da isya, bukan dari tengah malam, tapi sepertiga malam akhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, tapi bukan dari awal malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, Allah kemudian berfirman, mayyad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan perkenankan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Kapan waktu itu Bapak Ibu? Sepertiga malam akhir. Itulah waktu yang paling afdal. Itulah waktu yang paling krusial. Disitulah adanya malam qadar. Kalau mau dihitung, kapan sih sepertiga malam akhir itu? Kira-kira, Ibu, Bapak, sekali lagi. Kita beribadah sholat malam, bermunajat, baca Quran, berzikir, berdoa, beristighfar. Terserah dari malam, ba'da isya sampai subuh boleh. Di waktu-waktu lain, selain malam qadar, bebas. Tapi khusus untuk di malam qadar, jangan di awal malam, jangan di tengah malam. Akhir malam itulah waktu yang paling afdol. Waktu yang paling utama yang harusnya kita hidupkan malam-malamnya. Disitulah Allah perintahkan kita ibadah. Adapun di luar malam qadar, di luar malam Ramadan, terserah Anda. Contoh, ketika Allah perintahkan kita sholat malam di surat Al-Muzammil, surat 3, surat 73, ayat 1 sampai ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam, sedikit malam. Allah nggak minta sepanjang malam, sedikit qalila. Kapan kita bangun malam untuk sholat malam, untuk munajat, berdoa, meminta, dan seterusnya. Nisfahu, boleh kamu ibadah di tengah malamnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sebelum tengah malam itu sedikit. Auzid alaihi, atau tambahkan setelah tengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Saat kita sholat malam, saat kita tilawah Al-Quran di malam hari, jangan cepet-cepet, jangan ngebut-ngebut, jangan kenceng-kenceng suaranya. Cukup terdengar oleh kita, baca dengan tartil, ayat bil ayat. Insya Allah bacaannya akan mengena, bacaannya akan meresap. Jadi kalau kita mau ibadah malam, boleh milih waktunya dari ba'da isya sampai sebelum subuh? Boleh berdasarkan ayat ini.
Maka kapan waktunya sholat malam? Qiyamul lail. Sejak setelah Isya selesai sampai sebelum subuh. Tapi khusus di malam-malam qadar. Jangan dari awal malam, Bapak Ibu. Nggak bakal kuat kita. Betul, demi Allah kita nggak kuat. Kenapa? Coba Bapak Ibu, nanti pulang dari sini, ini qadarullah nanti masih malam ke-20, besok malam ke-21. Pulang dari sini acara, sampai ke rumah katakanlah pulang sampai jam setengah 10, jam 10, terus jangan tidur sampai subuh. Ada yang kuat apa enggak? Saya yakin enggak bakal kuat. Makanya bagaimana caranya kita meraih malam qadar? Kita siasati waktunya, kita ketahui kapan waktunya, lalu kita motivasi diri dan keluarga gimana caranya bisa untuk meraih itu. Coba kita buka surat 17 ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, Allah minta pada sebagian malam. Wa minal lail. Kapan sebagian malam? Tadi ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Yang penting pada sebagian malam. Tapi Allah perintahkan di situ tahajjud. Hajjada, bangun di waktu kita tidur dari tidur malam, dan bangun itu waktunya sudah sampai masuk sepertiga malam akhir, bangun untuk sholat, maka sholat tersebut dinamakan sholat tahajud. Orang yang bangun di akhir malam dari tidur malam disebut hajjada, tahajjada. Maka orang yang melaksanakan sholat di akhir malam, sholat tersebut namanya sholat tahajud. Dan inilah sholat yang paling utama dari seluruh sholat malam. Jika ibu di luar di luar Ramadan, boleh nggak sholat malamnya awal malam tadi? Lalu nggak tahajud, boleh apa enggak? Boleh, insya Allah, nggak masalah. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik, terutama di malam-malam Ramadan ini, di 10 malam akhir, Jabir bin Abdullah ketika bertanya sama Rasul, ukti di nomor hadis 415, Bulughul Maram. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Namun, barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan, dan hal itu lebih utama. Ibu, Bapak, meskipun kita tidak sholat di akhir malam, di lain selain Ramadan, boleh, nggak masalah. Yang penting jangan tinggalkan sholat malam. Minimal witir. Meskipun di awal malam, tapi kalau untuk Ramadan, malam qadar, nggak boleh ditinggalkan. Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ada sahabat yang nggak mampu bangun malam. Akhirnya sholatnya pada sholat Isya sebelum tidur. Apa kata Nabi SAW? Man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir, takut tidak mampu bangun di akhir malam untuk sholat malam, tahajud, silahkan kamu boleh sholat malam, witir di awal malam. Ba'da sholat Isya sebelum tidur, witir, silahkan. Ternyata nggak bangun di akhir malamnya, nggak masalah. Sepanjang bulan bukan malam qadar. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhirahul lail. Siapa yang betul-betul yakin dan mampu ibadah sholat malam di akhir malam, hendaklah sholat di akhir malam. Kenapa? Fa inna sholata akhiril lail masyhuda fadzalika afdal. Sholat akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Siapa tadi yang menyaksikan Bapak Ibu? Allah langsung turun ke dunia. Dan para malaikat dan malaikat Jibril yang Allah perintahkan. Kalau begitu Bapak Ibu, khusus untuk 10 malam akhir Ramadan, di malam-malam ganjilnya, ini jangan pernah lewatkan 10 malam akhir yang ganjil tadi, 5 malamnya, kalau sudah ketinggalan jangan lewatkan 4 malam yang ganjil, 23, 25, 27, 29, di antara itu tidak pernah tahu di posisi mana Allah akan turunkan malam qadar.
Yang penting sepertiga malam akhir itu jangan kita tertidur. Karena sholat di malam qadar yang terbaik adalah lailan tawila. Itu yang Allah perintahkan. Di surat 76, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ayatnya ayat yang ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu bertasbih, sucikan nama Allah, puji nama Allah, berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah. Fasjud lahu, sujudlah kamu pada malam itu. Kira-kira ibadah apa Pak yang ada gerakan sujudnya? Sholat. Sholat. Yang paling utama sholatnya Pak. Tentu juga selain sholatnya kita berzikir, kita berdoa, tilawah Quran. Yang penting tegakkan ibadah sepanjang Ramadan. Lailan tawila, di malam yang panjang. Yaitu di sepertiga malam akhir. Itulah yang disebut waktu sahur. Apa yang Rasul perintahkan kepada kita? Agar kita bisa meraih malam qadar. Dan kita meraih ampunan dan surganya Allah. Bukti, buka hadis nomor 29 Bukhari. Hadis nomor 29 Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, bukankah ini yang kita tuju? Bukankah yang kita inginkan adalah ampunan? Kalau Allah sudah ampuni kita, tempat kita di mana Bapak Ibu? Surga. Demi Allah, surga. Maka Allah perintahkan di ayat ini. Rasul pun sampaikan di ayat ini. Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang mereka mendirikan, menegakkan ibadah. Bisa sholat, bisa zikir, bisa doa, istighfar, apapun yang kita bisa lakukan. Bisa mendengarkan kajian, yang penting kita sibukkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Imanan wahtisaban. Lakukan itu dengan penuh keimanan, lakukan itu dengan ihtisaban, dengan semata-mata ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah, tidak berharap yang lain. Allah ampuni seluruh kesalahan dan dosa yang lalu. Maka ciri orang takwa Bapak Ibu adalah orang yang selalu memanfaatkan waktu sahur atau waktu akhir malam menjelang waktu subuh, banyak-banyak mohon ampun. Surat 3, surat Ali Imran ayat yang ke-17. Allah mensifati orang-orang takwa. Cirinya di situ disebutkan ada 5. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang takwa itu apa sifatnya? Pertama, sabar. Apa yang kedua? Benar, jujur, selalu di atas kebenaran. Apa yang ketiga? Selalu di atas ketaatan, menjaga kebenaran dan ketaatan. Apa yang keempat? Berinfak, tidak bakhil. Dia akan berbagi sesuai kemampuannya. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ciri yang kelima, apa itu Bapak Ibu di situ? Wal mustaghfirina bil ashar. Banyak mohon ampun di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Waktu akhir malam menjelang waktu subuh. Jadi Bapak Ibu, di malam qadar nanti, di malam-malam ganjinya, tolong motivasi semua keluarga dan diri kita. Mari kita buat perjanjian. Sejak jam 1 sampai terus kira-kira waktu subuh, maksimal jam 5 lah sampai selesainya sholat subuh. Kira-kira berapa jam? 4 jam Pak. Jangan pernah tertidur di situ. Karena di situ waktu yang paling krusial. Di situ yang Rasulullah menghidupkan malamnya. Maaf, keliru ada orang iktikaf ke masjid, pada ngobrol setelah iktikaf baca Quran sampai jam 11, sampai jam 12. Tidur jam 1, bangun-bangun jam 4. Keliru Anda. Harus tahu cara mengolahnya.
Yang terpenting adalah bagaimana meraih malam qadar, bagaimana menyiasatinya. Rasul itu tidur di awal malam sampai tengah malam, akhir malamnya Rasul tidurnya sedikit sekali. Jadi masih boleh nggak kita tidur di akhir malam? Boleh, tapi sedikit sekali. Kalau kita hitung-hitungan malam secara jam, sebetulnya di zaman Rasul nggak pernah ada. Tapi kalau diperkirakan, kapan nih awal malam? Awal malam ba'da Isya sampai orang biasa belum tidur. Jam berapa Bapak Ibu? Maksimal orang belum tidur. Jam 10, jam 11. Ya kira-kira ba'da Isya sampai jam 11 itu awal malam. Kemudian tengah malam, ketika orang-orang rata-rata sudah mulai tertidur dan mulai nyenyak tidur. Jam berapa kira-kira? 11 sampai kira-kira jam 1. Akhir malam adalah yang disebut oleh Allah lailan tawila, malam yang panjang, yaitu orang yang paling lelap tidur. Kapan Pak? Jam 1 sampai menjelang waktu, itulah prime time Bapak. Itu yang kita nggak boleh tidur. Kalau tahu tidur sedikit saja, lalu apa yang kita lakukan? Munajat, ibadah, sholat tahajud, berdoa, mohon ampun, banyak istighfar, agar Allah ampuni kita, dengan itu surga. Coba Bapak Ibu buka surat 51, surat Al-Dzariyat. Allah bercerita tentang orang-orang takwa yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga, mata air surga, taman-taman surga, dari ayat 15 sampai ayat 18. Surat Al-Dzariyat surat 51 dari ayat 15 sampai 18. Innalil muttaqina fi jannati wa'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air surga. Dengan segala nikmat Allah berikan kepadanya. Apa kata Allah? Di ayat ke-16-nya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Para penghuni surga itu, Bapak Ibu, memperoleh, menerima, mengambil segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada yang tertolak. Semua nikmat diberi. Kenapa bisa mendapatkan nikmat seperti itu? Coba perhatikan ujung ayat 16-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka penghuni surga di akhirat itu adalah orang-orang yang sebelum masuk surga di dunia termasuk orang-orang yang baik. Tahu apa itu perbuatan baiknya Bapak Ibu? Di ayat ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yaitu orang-orang yang sedikit sekali tidur di akhir malamnya. Bapak Ibu, selesai tarawih biasanya jam berapa rata-rata pulang tarawih? 8:30. Tidur jam 9 full, belum tidur. Sampai jam 12 silakan. 12 sampai jam 1 tambah lagi tidur. Anda sudah mampu 4 jam. Betul, di siang hari ada kesempatan tidur. Kan ada tidur yang sunnah. Para santri, tidur sunnah di waktu siang namanya apa, akhi? Nah, airullah, dapat pahala. Ada kesempatan siang tidur. Bismillah. Tapi saya pengen ngejar hatam Quran. Nanti di akhir malam baca. Di siang harinya istirahat. Ini berhitung untuk bisa meraih malam qadar. Ingat, kata Allah sedikit saja tidurnya di akhir malam. Lalu ngapain di ayat 18-nya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Banyak bertobat. Saudara sekalian, tidakkah kesempatan ini ingin kita raih? Tapi kita nggak mampu kecuali dengan motivasi, dengan perhitungan, dengan iman, dengan ikhlas. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, semoga kita bisa meraih malam qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lalu jangan lupa saudara sekalian, di akhir-akhir malam, setelah kita tahajud, kita qiraah Al-Quran, baca Quran, zikir, jangan lupa banyak-banyak istighfar. Mohon ini Pak yang paling utama. Yang banyak diabaikan oleh umat Islam. Banyak-banyak mohon ampun. Sampai ketika Ummul Mukminin Aisyah minta petunjuk kepada Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Imam 5, kecuali Imam Abu Daud, Ahmad, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Dari Ummul Mukminin bertanya. Coba ukhti nomor 600.
27 Bulughul Maram. 627 Bulughul Maram. Dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu 627 Ukhtiya. 627 ya. Bulughul Maram. Di sini dari Amr bin Syuaib. Harusnya Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah nomor berapa? Oh, afan, saya keliru kok 600 ya. 700 afan. Itu masih bab saum, afan, saya keliru. 700, 727 afan. 727 dari Aisyah. Iya, betul. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mengetahui kapan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta memaafkan, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu, satu-satunya hadis yang sahih yang Rasul ajarkan doa khusus di malam Qadar hanya ini, Pak. Terbanyak ini. Minta apa di situ? Minta maaf atau minta ampun? Minta mohon ampun atau minta maaf? Mohon maaf. Bagusan mana? Minta maaf kepada Allah atau mohon ampun kepada Allah? Kalau mohon ampun itu kalimatnya bagaimana? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah dan bertobat kepadamu. Ternyata Rasulullah tidak mendidik dengan ghafur, dengan ghafar. Bukan untuk istighfar, tapi afu, pemaafan. Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun, engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat menyukai untuk memberi maaf. Fa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Bapak Ibu, al-afu itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ghafur. Kalau ghafur itu ampunan dari dosa-dosa kecil. Maka tiap kita berbuat kesalahan dan dosa kecil yang gak sengaja, gimana cara tobatnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gugur semua dosa-dosa kecil. Semua dosa kecil gugur. Tapi Ramadan ini semua dosa yang kecil sampai yang besar, Allah ampuni jika kita meminta maaf. Meminta maaf kepada Allah itu kedudukannya lebih tinggi. Pemaafan Allah itu apabila seorang hamba dimaafkan oleh Allah karena hamba itu minta maaf, maka seluruh dosa yang lalu kecil gede dihapus semua oleh Allah. Sampai Rasul mengatakan, jika ada seorang hamba sepanjang Ramadan, terutama di akhir-akhir malam, di malam Qadar, bersungguh-sungguh ketika meminta maaf kepada Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan kesalahannya dan seluruhnya, roja'a kayauma waladathu ummuhu, sampai nanti 1 Syawal hamba itu diibaratkan seperti kembali baru dilahirkan ibunya. Coba Bapak Ibu, bayi lahir dari ibunya itu kira-kira bersih apa enggak? Akidahnya bersih, nggak ada kesalahan sedikit pun. Maka orang itu kembali kepada Allah dengan bersih, hatinya bersih, qalbun salim. Dan hatinya bersih telah bertobat, yaitu dengan qalbun munib. Maka orang yang betul-betul ditobatnya diterima oleh Allah, permintaan maafnya diterima oleh Allah, Allah jamin surga, Bapak. Dan ciri penghuni surga adalah orang-orang yang banyak meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga telah dimaafkan dan dihapus seluruh kesalahan dan dosanya. Kalau diampuni boleh jadi catatannya masih ada, Pak. Tapi kalau dihapus, seluruh dosa hilang, tidak ada bekas. Subhanallah. Maka Rasul cuma ajarkan satu ini nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allah sudah maafkan kita, dosa kita dihapuskan, kita kembali kepada Allah, hati kita bersih karena telah bertobat. Allahu Akbar. Allah dekatkan kita ke surga, Pak. Surat 50, surat Qaf ayat 31 sampai 33.
Surat Qaf, surat 50 ayat 31 sampai 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan oleh Allah kepada orang-orang takwa. Dekat jaraknya, tidak jauh. Didekatkan sedekat-dekat. Lalu Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid." Inilah surga dengan segala nikmat yang kami janjikan. Di mana surga itu Allah berikan untuk siapa? Likulli awab, tiap orang yang sudah bertobat, yang sudah diampuni oleh Allah, dibersihkan dosa-dosanya, hafid, dan setelah itu menjaga aturan Allah. Tobat dijaga betul tegak, bukan tobat umat, tomat bukan. Tapi bertobat, betul-betul dijaga aturan Allah, sehingga hatinya bersih. Maka Allah katakan di ayat yang ke-33-nya, siapa orang yang mampu seperti itu? Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang betul-betul takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Meskipun Allah itu nggak kelihatan, ghaib. Apa yang terjadi? Wajah abi qalbin munib. Nanti mereka datang menemui Allah, hatinya bersih karena telah bertobat. Semoga kita bisa meraihnya insya Allah. Jadi malam qadar itu sesungguhnya jaminan dari Allah apa Bapak Ibu? Surga. Demi surga, tidakkah kita ingin bersungguh-sungguh? Baik, saya buatkan ilustrasi. Satu ilustrasi sebagai penutup kajian. Ibu, Bapak, andai kata nih, Pak Irfan memberikan sebuah sayembara. Qadarullah Pak Irfan dapat keuntungan dari Allah kekayaan triliunan dolar. Mau bagi-bagi rizki kepada kita. Semua hadirin dikasih sayembara oleh Pak Irfan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semua saudara kandung yang hadir semua ditawari untuk malam 10 malam. Sejak besok malam dari jam 1 sampai subuh jangan tidur. Jadi jam 1 sampai subuh kira-kira berapa jam tadi? Sekitar 4 jam. Jangan tidur sama sekali. Siapa yang mampu terjaga tidak tidur sepanjang 10 malam akhir, siapa yang ketahuan ngantuk, paling banter dikasih 1 menit. Kalau 1 menit lebih ngantuk, gugur, diskualifikasi. Siapa yang mampu terjaga sepanjang 10 malam akhir, jam 1 sampai jam 5 tidak tidur sama sekali, baca Quran, berzikir, silakan kajian. Yang penting jangan tidur. Maka dapat hadiah mobil sport seharga 5 miliar. Plus uang tunai seharga senilai 5 miliar. Nilainya 10 miliar. Tolong Bapak Ibu semangat atau semangat banget? Santri semangat enggak? Semangat pasti. Kira-kira bisa enggak jam 1 sampai jam 5 enggak tidur sama sekali? Bisa. Caranya gimana? Itu tadi siangnya seperti istirahat, pada isya buruan segala tidur, jam 12:30 langsung siap-siap, doping, minum vitamin apa pokoknya, diganjel matanya biar nggak ngantuk. Supaya apa? Dapat 10 mil. Maaf Bapak Ibu, Pak Irfan nggak mungkin ngasih begitu, cuma ilustrasi doang, ya Pak ya, nggak mungkin. Dan maaf, nggak ada orang ngasih sayembara begitu. Katakanlah ada 10 miliar. Memang 10 miliar bisa jadi kunci menuju surga? Enggak Pak, demi Allah. Dunia dan seisinya dipakai nebus dosa Anda untuk masuk surga. Enggak laku. Maka yang Allah inginkan bukan dari jam 1, setengah 2 deh. Dan Allah nggak minta 10 malam akhir. Di 5 malam ganjil deh. Kalau toh kelewatan 1, di 4 malam ganjil sisa. Jangan dilewatkan. Demi meraih surga. Kira-kira harus semangat atau semangat Bapak Ibu? Bismillah, mari kita semangat. Semoga dengan kita bersungguh-sungguh meneliti dan betul-betul imanan wahtisaban di malam-malam Qadar itu kita memotivasi diri dan keluarga. Insya Allah semoga kelak pasca Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengijabah doa-doa kita dan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil akhir di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, setelah dimotivasi begini kira-kira masih tetap pengen sungguh-sungguh atau kadang-kadang melempem? Karena banyak manusia belum tahu surga. Nikmatnya surga itu Bapak Ibu.
Saya tutup dengan sebuah nikmat surga ya Bapak Ibu. Uhti coba baca 2429. Kayak apa nikmatnya surga? Nikmat tak terbayang Bapak Ibu. Nikmat yang tiada taranya, yang tidak pernah terputus. Silakan. Bismillah, dari Abu Su'aib Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, seorang penyeru menyerukan, kamu selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya, selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya, selalu muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya, selalu merasa nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Demikianlah tujuan firman Allah Azza wa Jalla. Itulah surga yang diwariskan kepadamu sebagian balasan bagi amalmu yang dahulu. Surat Al-A'raf Allah. 7 ayat 40. Ibu, Bapak, ada yang pernah nggak sakit di dunia ini? Apalagi sekarang usia di atas 40, 50, 60, kira-kira mulai sakit apa enggak? Wah, serba sakit. Bapak Ibu, di surga nggak ada sakit. Kuntum tasihhu wala tasqamu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Kuntum tahya wala tamutu abada. Kamu selalu hidup, kita di surga nggak pernah mati, nikmat selamanya. Kuntum tasubbu wala taghramu abada. Kalian di surga selalu muda, nggak pernah tua selamanya. Ada di sini yang masih muda-muda? Ada generasi berikutnya. Tapi generasi yang lainnya udah pada tua-tua ya Bapak Ibu ya. Dan tua-tua kita sebetulnya subhanallah. Cuman masih terasa merasa muda, nggak apa-apa. Tapi ingat, di surga betul-betul tidak ada tua. Muda terus. Dan yang paling utama, kuntum tan'amu wa la tabta'isu abada. Kamu selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Semoga kita bisa meraihnya melalui perjuangan kita di malam-malam Qadar. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kami kembalikan kepada admin Pak Irfan, silakan. Tes, bismillah. Jazakallahu semua yang sudah memberikan perhatian pada sore hari ini di maghrib. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya tadi hilaf pada saat pembukaan belum menyebutkan Om Barman, selamat datang, Om Eko, Tante Evi, dan tadi ada Om Rudi, selamat datang, Tante Nini, selamat datang, dan Pak Teti juga selamat datang. Terima kasih hatur nuhun sudah menyempatkan datang di kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah selain sekitar 100 keluarga yang ada di sini, santri, di Zoom juga ada sekitar 230 jamaah yang ikuti kajian ini, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan di ruangan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bang Yasa. Pembangunan sama Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam penjelasan mendengar saya gimana nggak bisa di rumah atau di masjid. Jadi sebenarnya apa tempatnya di mana, Pak Ustaz? Karena kalau yang udah sepuh, mungkin yang bisa di masjid, mungkin dia di rumah. Dan apakah Rasulullah itu di rumah atau di masjid etikafnya? Nah, kita akan tahu itu saja dia benar tempatnya, karena kalau saya mungkin saya bisa mungkin ya bisa kalau saatnya sholat subuh itu ya bisa ke masjid, tapi mungkin waktunya itu kan setelah sahur langsung. Jadi kalau kita tidurnya jam
jam 8 kan. Mungkin bisa kumpul jam 1, tapi kadang-kadang ya apa banyaknya kita nonton TV, sinetron, sampai 12. Kita tidur bangun udah waktu subuh, berarti kita nggak dapat itu, itu benar-benar nggak dapat ya, oleh itu. Baik Bapak Ibu. Jadi saya tempatnya harus kasih. Tadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mau i'tikaf, silakan di masjid. Tapi meraih malam qadar tidak harus selalu i'tikaf di masjid. Bisa dicatat. Masjidnya Rasul kira-kira segede sekarang apa enggak, Pak? Paling menampung 1.000 orang tuh paling banter, Pak. Zaman Rasul ya banyak. Sedangkan ketika terakhir Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan, umat Islam di Madinah lebih dari 10.000 orang. Mungkinkah menampung i'tikaf? Tidak mungkin. Mereka tidak banyak yang i'tikaf. Oleh karena itu meraih malam qadar tidak harus i'tikaf. Yang terbaik memang i'tikaf. Tapi belum tentu i'tikaf juga kalau nggak benar bisa dapat malam qadar. Yang penting tadi menghidupkan malam-malamnya meskipun di rumahnya. Keluarga kita bangunkan semua di rumah masing-masing. Halal tak? Tapi yang mampu ke masjid, ke masjid. Dan i'tikaf yang benar, yang tepat sesuai syar'i itu adalah 10 malam akhir sejak hari ke-20. Andai kata ini hari ke-20, besok sudah masuk tempat i'tikaf subuh. Terus sampai selesai Syawal masuk tanggal 1 baru keluar. Dan tidak boleh orang i'tikaf itu keluar masjid, melayat orang sakit, mengunjungi jenazah, dan seterusnya tidak boleh. I'tikaf itu harus betul-betul di masjid. Maka sulit bagi kita. Adapun tidak i'tikaf selama 10 hari, bagaimana kalau kita menyiasati karena masih kerja, khusus di malam ganjil, berangkat dari rumahnya jam 12, setengah 1. Kalau nggak jauh-jauh jam 1, nggak apa-apa. I'tikaf di masjid. Kalau ada kajian, dengarkan kajian. Baca Quran. Kalau ada sholat malam berjamaah jam 2:30, ikuti lagi. Tapi sudah witir tadi Ustadz, jangan witir lagi. Yang penting tahajudnya, qiraah Quran, ada zikir, ada doa. Manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak mengatakan, Ustadz, jam tidur jam 8 itu susah Ustadz. Kan kita kadang nonton sinetron dulu. Yang nyuruh nonton sinetron siapa? Hawa nafsu. Jangan, khusus kita tinggalkan. Demi untuk Alphard tadi Pak, 10 miliar kita mati-matian Pak. Tutup itu yang namanya tontonan udah. Kenapa untuk surga, ampunan Allah dan surganya Allah, kita tidak semangat? Maka tadi, mari kita siasati baik-baik. Anda bisa mendapatkan meskipun tidak di rumah, boleh. Silahkan. Demikian pula para wanita, tidak harus ke masjid. Dan tidak ada wanita-wanita i'tikaf di masjid. Rasul pernah marah. Nanti bisa dibaca itu di Sahih Muslim 1143. Itu ketika Rasulullah SAW lagi i'tikaf, istri-istrinya Rasul tiba-tiba minta dibuatkan tempat i'tikaf. Ummul Mukminin Aisyah, ada Zainab, ada Ummu Salamah, tiba-tiba jejer tempat i'tikaf. Pas besok subuh Rasul keluar dari tempat i'tikaf, dilihatnya i'tikaf jejer. Apa ini kata Rasulullah? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri Anda pada i'tikaf, minta dibuatkan tempat i'tikaf supaya tidak berikhtilat dengan laki-laki lain. Dijejer di tenda-tenda i'tikaf. Apa kata Rasulullah? Bongkar semua i'tikaf ini. Rasul perintahkan pulang kalian semua. Kebajikan macam mana yang kalian inginkan para wanita pada i'tikaf masjid. Maka apa yang terjadi? Sampai Rasulullah mengurungkan i'tikafnya di 10 hari akhir Ramadan sebagai protes istri-istri wanita-wanita pada i'tikaf di masjid. Sholat fardu saja wanita nggak pernah diperintahkan ke masjid meskipun boleh. Maka apa yang terjadi? Rasul mengurungkan i'tikaf di 10 malam akhir Ramadan, diganti di 10 malam Syawal sebagai bukti protes. Jadi wahai para wanita, di rumah masing-masing kita bisa meraih malam qadar insya Allah. Kecuali kalau para wanita sudah tidak punya suami, tidak lagi ada yang diurus, kemudian bisa mengurus diri, ke masjid i'tikaf silakan, asal berhati-hati, menjaga diri, tidak berikhtilat, kemudian tidak pakai wangi-wangian, tidak berhias dan seterusnya. Demikian Pak, Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan dulu, Pak. Silakan. Saya suami daripada adiknya Ibu Lina. Nama saya Barman Zahir, Pak. Pensiunan. Alangkah bahagianya kami mendengar ceramah Bapak pada sore ini tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, Pak, kalau saya lihat dengar tadi di hadis Nabi nomor 731 bahwa siapa yang memohon Diberi. akan dikabulkan, siapa yang meminta akan kuberikan, dan siapa yang Pun minta ampun akan kuampuni, kata Allah. Oleh karena itu, dengan semangat marilah kita beribadah pada tanggal-tanggal ganjil, insya Allah. terutama tanggal 25, 27, dan 29. Pertanyaan saya ringan saja, Pak. Apakah ada, Pak, hadis Rasul menyatakan bahwa ada tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar itu akan datang? Apakah bisa burung tidak berbunyi, kodok tidak bersuara, atau tidak hujan, sehingga suasana tenang sekali malam? Bagaimana, adakah hadis Rasulullah yang menyatakan itu? Terima kasih, Pak. Ada satu peristiwa, Pak, namanya peristiwa gerhana. Di zaman Rasul, pada saat ada gerhana, para sahabat sibuk liatin gerhana. Bunyiin kentongan, bunyiin ini, bunyiin segala macam. Telah terjadi gerhana. Oh, pas bertepatan wafatnya putranya Rasul yang namanya Ibrahim. Putranya Maria Kiptia. Lalu ada tatoyur di sana, ada tahayul di sana. Rasul kumpulkan semua para sahabat. Matahari dan bulan bergerhana, salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, karena hidupnya seseorang. Rasul cuma perintah, apabila terjadi gerhana, sholatlah kamu, berdoalah kamu sampai selesainya gerhana. Jangan sibuk lihat gerhana. Maaf, kebanyakan orang gimana, Pak? Yang disibukkan apa? Doa, sholat, atau ngelihat gerhana. Tuh, apalagi kalau gerhananya sekian ratus tahun sekali. Sayang dilewatkan. Allah nggak perintahkan nyuruh lihat gerhananya. Demikian pula malam qadar. Jangan pusing, jangan sibuk nyari ciri-ciri malam qadar, Pak. Nggak bakal ketemu. Dan memang hadisnya tidak ada. Ustadz, tapi ada lagu, ada kata ini, kata ulama, katanya bintangnya gemerlap, anginnya sepoi-sepoi, bunyi-bunyi binatang sunyi. Katanya, Pak, tapi Rasul tidak pernah mengatakan itu. Yang Rasul sibukkan adalah pokoknya di malam-malam ganjil itu, bahkan bukan di malam ganjil saja, di 10 malam akhir Rasul di tempat i'tikaf, nggak peduli di luar kayak apa tandanya. Yang penting saya mendekat kepada Allah. Masalahnya Pak, lagi sibuk liatin tanda bintang kayak apa, supaya nongkrong di atas rumah, tiba-tiba malam qadar tiba, ada sibuk nyariin bulan, jadi nyariin tanda-tanda. Kalau nggak dapet gimana, Pak? Maka di sini nggak perlu kita sibukkan dengan mencari tanda-tandanya, karena memang Rasul tidak pernah menyebut tanda-tanda. Cuman Rasul menyebutkan cirinya. Carilah di 10 malam akhir, di malam ganjil. Kalau Anda terlewat, jangan lewatkan di 7 malam sisa. Kalau tuh sudah tersisa tinggal 3, maka malam 7, malam 9, malam 5, jangan pernah lewatkan. Itu saja yang kita semangat demi meraih ampunan. Jadi karena Rasul tidak menyampaikan ada tanda-tandanya, saya pun tidak berani menyampaikan ada tanda. Wallahu a'lam. Demikian, Pak. Ya. Sama-sama. Mungkin saya sambung ke pertanyaan yang kita telah membahas sampai malam Lailatul Qadar ini dari 10 malam terakhir dan ini seperti itu. Nah, pertanyaannya, di Indonesia ini adalah Ramadannya hitungannya berbeda. Nah, menyikapi seperti ini bagaimana kita melihat malam ganjil, apakah malam ganjil Muhammadiyah atau malam ganjil? Baik. Saya tidak akan memeruncing tentang perbedaan, tapi mari kita kembali kepada dalil.
Saudara seiman, bagi orang-orang yang mengikuti Muhammadiyah, maka ini hari ke-20. Nanti malam sudah mulai malam 21. Bagi kita yang mengikuti pemerintah, ini hari ke-19. Besok baru hari ke-20. Berarti besok malam, dini hari baru malam ke-21. Bagaimana ini? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Allah telah menetapkan cara menetapkan hilal. Ada aturannya. Organisasi Muhammadiyah satu-satunya organisasi di dunia ini yang dipersilahkan oleh pemerintah kita boleh menentukan hari sendiri. Dulu di Orde Baru nggak pernah ada, Pak. Setelah adanya reformasi, maka boleh berbeda pendapat. Akhirnya boleh berbeda. Maka yang ikut organisasi Muhammadiyah silahkan, tapi demi Allah ditanya. Maka Anda memutuskan ikut Muhammadiyah bukan karena saya orang Muhammadiyah, tapi saya harus tahu ilmunya. Dalil yang dipakai orang Muhammadiyah benar apa enggak sesuai contoh Rasul. Anda yakin bismillah sami'na wa ata'na, nanti dimintai tanggung jawab. Maka Allah berfirman di surat 17 ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu pengetahuannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu, akal pikiran kamu, seluruh anggota tubuhmu dimintai tanggung jawab. Maka Anda memutuskan ikut Muhammadiyah, tanggung jawab di akhirat. Anda ngikutin pemerintah, tanggung jawab di akhirat. Tapi qadarullah, selama ini pemerintah telah mengikuti sunnah Nabi. Yaitu dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Dilihat dengan mata. Dan Rasul telah perintahkan, puasalah kamu bersama orang puasa. Berbukalah dengan orang banyak berbuka. Jadi yang Rasul inginkan itu dalam satu negara jangan ada perbedaan. Amir yang menentukan. Cuman karena diperbolehkan, ya sudah. Sekarang gini saja. Kalau Anda meyakini Muhammadiyah ngikutnya, berarti Anda nanti malam sudah malam 21. Cari malam ganjil. Kalau Anda meyakininya pemerintah, berarti besok malam baru malam 21. Cari di malam ganjil. Tapi tidak boleh saling tuduh-menuduh, salah menyalahkan. Muhammadiyah baru malam 20, udah malam 21, nggak dapat Lailatul Qadar kamu. Nanti orang Muhammadiyah ngolok-ngolok lagi. Kamu udah malam 21 masih enak-enak malam 20, nggak kebagian malam Qadar kamu. Ribut Pak yang demikian. Maka dalam hal seperti ini, mari kita berpecah pada ilmu dengan iman dan takwa. Kita miliki ilmu, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bismillah. Yang ikut pemerintah, bismillah. Saya hitung dari gajinya dari pemerintah. Yaitu sekarang hari ke-29, hari ke-19. Yang ikut Muhammadiyah, bismillah. Hari ini berarti hari ke-20. Besok nanti dini hari berarti sudah malam ke-21. Monggo tiap kita tanggung jawab. Walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami, tiap kita masing-masing dimintai pertanggungjawaban. Yang penting jangan asal ikut-ikutan. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak, mungkin Ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Ada mikir? Ekstra. Yang di Zoom aja barangkali Kak Isma. Ya, di Zoom saya bisa di Zoom. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz. Jika di malam-malam 10 terakhir ini saya harus bekerja dan tidak memungkinkan untuk ke masjid atau fokus 100% ke malam-malam ibadah, apa kira-kira pesannya dari Pak Ustaz? Bapak Ibu, siapapun Anda, pekerja, pebisnis, pedagang, terserah Anda. Bayangkan, andai kita tahu ini Ramadan terakhir kita, yang kita belum tentu ketemu Ramadan lagi. Kita belum tentu mendapatkan malam qadar. Akankah kita sia-siakan? Jangan sampai kemudian alasan gara-gara sibuk kerja bisa disiasati insya Allah. Silakan Anda bekerja normal. Siang hari Anda kan nggak makan siang, tidur manfaatkan di kantor. Pulang waktunya pulang, segera pulang. Bahkan kalau perlu Anda capek, nggak bisa, dah sholat isya langsung tidur. Nggak ada perintah tarawih harus awal malam, tidak ada. Tapi diperbolehkan.
Artinya apa? Anda nabung jam 8 tidur, bangunlah jam 1. Insya Allah sudah cukup. Bisa insya Allah. Maka setelah itu segera prepare, bersiap-siap, akhir-akhir malamnya Anda sholat di situ tahajud sendiri. Meskipun tidak tarawih berjamaah, tahajud sendiri di akhir malam itu lebih utama dibandingkan berjamaah. Memang betul ada hadis, man shallatul lail ma'al imam, sarang siapa yang sholat malam bersama imam, seterusnya sampai selesai, kasolatu kullahul lail, maka dia dapat pahala sholat seperti sepanjang malam. Betul. Tapi apakah kemudian sholat sepanjang malam pahalanya itu tetap lebih baik dari tahajud? Tidak, saudara sekalian. Tahajud tidak bisa dikalahkan dengan pahala itu. Jadi tetap kata Rasul tadi gimana? Kalau kamu mampu si akhir malam, lebih baik akhir malam. Apalagi ini adalah malam qadar. Wahai saudaraku yang sedang bekerja, tolong sisihkan waktu kita. Allah nggak minta 10 malam akhir. Ingat, tinggal 3 tadi. Jangan tinggalkan yang 25, yang 27, yang 29. Saya yakin 29 mungkin sudah pada cuti. Nggak ada alasan lagi bekerja. 27, kenapa kita nggak minta supaya alasan cuti? Bismillah, bisa, insya Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh. Ini semua kembali tergantung keseriusan kita. Bahkan malam 27 itu kalau tidak salah di hari Ahad ya Pak. Hari Ahad kan? Malam kemudian tuh hari Ahad. Mau alasan apa lagi? Libur. Jadi tolong wahai yang bekerja, jangan mencari-cari alasan sibuk dengan pekerjaan, lalu malam qadar diabaikan. Betapa sayangnya. Apalagi kalau kita tahu ini kesempatan terakhir kita yang belum tentu kita berjumpa kembali. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, sudah bersiap untuk berbuka. Pertanyaannya terkait zakat fitrah, Ustaz. Apakah itu zakat fitrah itu harus ditunaikan mendekati sholat Idul Fitri atau bisa dari sekarang? Coba Ukti buka hadis nomor 652 zakat fitri. Bulughul Maram 652. Bismillah. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Zakat fitri fungsinya adalah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min ta'am aw sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir tuhratan lis-sha'imin min al-lahwi war-rafas. Jadi fungsi zakat fitri Bapak Ibu membersihkan puasa kita dari perbuatan kata-kata yang kadang-kadang tidak sengaja. Dengan cara apa memberikannya? Satu sok makanan. Bisa kurma kering, bisa syair. Kapan ditunaikan tadi? Tunaikan paling lambat sebelum sholat id. Habis sholat subuh, sebelum kita keluar sholat id, harus sudah ditunaikan. Kalau ditunaikan sebelum sholat id, zakat fitri, pembersih. Tapi kalau terlambat, bukan zakat fitri, gagal. Maka dia cuma sodaqah. Puasa kita nggak bisa dibersihkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau mengeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri? Kadang-kadang ada masjid yang sudah mengumumkan, boleh menitipkan. Ditunaikan sehari sebelum 2 hari sebelum Idul Fitri. Boleh atau tidak? Ukti Sahih Bukhari 784. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengajarkan zakat fitrah atau beliau menyatakan zakat Ramadan kepada lelaki dan perempuan mereka dan hamba sahaya, segantang kurma atau segantang gandum. Kemudian orang ramai menyamakan segantang gandum itu dengan setengah gantang bur atau gandum yang baik. Ibnu Umar pernah memberikan kurma untuk membayar zakat fitrahnya.
Pada suatu ketika, orang-orang Madinah sulit untuk memperoleh kurma, lalu dibayarnya dengan gandum. Ibnu Umar membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa, sehingga jika ada, anak-anak saya pun dibayarkannya. Biasanya, Ibnu Umar membayarkannya terus kepada orang yang berhak menerimanya. Dan biasanya pula orang ramai membayarkannya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Boleh. Sehari atau 2 hari boleh. Maksimalnya sebelum sholat Id harus sudah tertunaikan. Tapi sehari 2 hari sebelum Id boleh. Bahkan di sini ada dibolehkan. Ibu misalkan maaf di rumah punya pelayan, punya driver. Pelayan ibu berkeluarga 4 orang. Driver ibu sekeluarga ada anak, ada cucu 5 orang. Ibu bisa membantu mereka. Bapak, ibu, kami yang membayarkan zakat fitri. Silahkan beli beras 3,5 liter per orang. Berapa keluarga bapak asalnya? 5 orang. Beli 3,5 liter kali 5 kantong. Ini untuk Anda bayarkan zakat fitrinya. Karena zakat fitri itu kewajiban untuk semua. Laki-laki, perempuan, hamba sahaya yang merdeka, anak-anak kecil, orang-orang dewasa, tua, muda, wajib zakat fitri. Hanya untuk anak-anak, kewajiban itu dibebankan kepada orang tua. Orang-orang miskin, kewajiban dibebankan kepada orang kaya untuk membantu orang miskin menunaikan zakat fitri. Bedanya apa? Orang kaya mengeluarkan zakat fitri tapi tidak terima. Kalau orang miskin mengeluarkan zakat fitri tapi dia pun tetap terima zakat fitri. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya cukup ya Pak Irfan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu juga sudah mendekati waktu maghrib, insya Allah kita bersiap-siap menjelang berbuka. Semoga apa yang sama-sama kita kaji bersama membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu Bapak kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfirullah. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.